Disclaimer, konten dalam vlog ini sepenuhnya bersifat pribadi dan tidak mewakili pihak ketiga manapun. Video ini merupakan bagian kedua dari perjalananku ke Malaysia. Kalian bisa tonton bagian pertamanya di sini. Halo guys, kembali lagi di channel Kaca Biru. Dan kali ini, aku mau nunjukin ke kalian apa aja sih yang udah aku lakuin di hari kedua saat aku pergi ke Malaysia. Tapi sebelum itu, sarapan dulu nggak sih? Laper guys. Kebetulan sih, karena ini hotelnya nyediain prasmanan, aku bisa ngambil nasi sama lauknya agak banyak guys. Karena kita bakal jalan-jalan dan itu butuh tenaga yang banyak banget. Jadi, tempat pertama yang aku samperin itu ada di Genting. Cuman, karena lokasinya itu tinggi banget dan nggak memungkinkan kalau bawa bis, akhirnya ya aku naik kereta gantung guys. Kereta gantungnya ini bisa kalian naikin dari Genting Highland Premium Outlet. Nah, kita bakal dikasih QR Code untuk naiknya ini pulang pergi guys. Oke, semuanya udah siap? Jom, pergilah kita. Jadi, kalau kalian sadar, tempat ini tuh sebenarnya shopping center gitu guys. Tapi di lantai paling atas, itu stasiun dari kereta gantungnya, tempat dimana kalian bisa naik kereta gantung. Oh iya, aslinya selama ngantri, aku tuh nggak boleh nyalain kamera guys. Soalnya nanti di sana bakal ada kameramen yang fotoin kalian ketika kalian mau naik kereta gantungnya. Ya, jualan gitulah ya. Nah, jadi langsung aja, ini merupakan pemandangan yang aku ambil ketika aku udah ada di dalam kereta gantungnya guys. Nah, sambil naik, aku mau ngasih fakta menarik nih, bahwa lebih banyak daripada kalian yang nggak subscribe ke channel ini. Jadi kalau kalian suka sama jenis-jenis konten jalan-jalan, review-review makanan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya. Tempat pertama yang aku samperin itu ada di sini. Jadi ini tuh sebuah kuil namanya Qing Shui Temple. Atau apa sih, Mbak Google boleh bantu nggak? Qing Shui. Oke, makasih Mbak Google. Nah, setelah sampai, ini sebenarnya kita mesti naik shuttle bus dulu gitu guys. Nah, jadi ini langsung aja aku tunjukin ke kalian di tempatnya. Sebenarnya sih cuman pemandangan seperti ini aja yang bisa kita lihat. Pemandangannya yang indah di bukit ini, itu juga menarik perhatian dari turis-turis negara sebelah, seperti Singapura, Taiwan, Vietnam, China, Thailand, bahkan Indonesia itu sendiri, gitu guys. Gitu aja sih, jadi setelah foto-foto di kuil itu tadi, kami memutuskan untuk jalan ke tempat berikutnya. Di sini tuh kita masih naik lagi, dan kalau kalian lihat, itu tuh ada banyak bangunan, banyak jalanan gitu ya, kayak ada apartemen, jalan raya, terus habis itu, ya banyak deh pokoknya. Tapi ngebayang nggak sih, seperti yang aku bilang di awal, kalau kita bawa bis, itu pasti bakal muter-muter sih. Jadi memang udah bener banget deh bawa kereta gantung.
Nah, dari sini kalian bisa lihat itu ada taman hiburan, guys. Jadi emang bener-bener tempat rekreasi banget lah di sini. Nah, udah sampai deh. Jadi ini tempat berikutnya yang aku samperin. Ini tuh sebenarnya kayak mall biasa aja gitu ya. Tapi kebetulan karena waktunya udah siang, jadi ya kita dibebasin untuk cari makan siang, atau mau main kemana, atau mau belanja apa gitu guys. Nah, kalau kalian lihat, di dalam ini ada taman hiburan lagi, tapi indoor. Sama, ya kalau kalian udah tahu gitu ya, tempat buat apa? Ya, sebut saja kasino lah ya. Cuman buat masuk ke kasinonya ini bener-bener ketat. Kayak kalau nggak salah tuh, pemandu wisata sempat bilang, untuk warga lokal, yang jelas sih, yang muslim itu nggak boleh masuk. Tapi nggak tahu kalau turis. Dengar-dengar sih paspornya bakal dicek gitu. Dan ya tentu aja kalau yang muslim itu nggak boleh. Dan untuk masuknya sendiri, kalian nggak boleh bawa tas. Jadi kalau kalian ada tas, harus dititipin dulu. Nah, karena aku sendiri nggak bisa masuk, jadi ya udah. Ini merupakan foto yang temanku kirim. Ya kalian bisa lihat aja dalamnya seperti apalah ya. Nah, karena udah lapar banget, akhirnya aku cari makan. Nah, kebetulan aku menemukan tempat makan yang ya bisa dibilang cukup halal lah ya, kayak gitu. Akhirnya di sini aku mesen nasi setnya mereka, itu udah termasuk sama es kopi guys. Nah, di sini kalau kalian pesen kopi, yang datang itu nanti bakal kopi susu, kayak gitu. Dan ini nasinya juga nggak jauh-jauh dari ayam kremes, nasi putih biasa, telur ceplok, brokoli, sosis, sama saus kari. Berikutnya pas jalan, di sini aku nemuin pameran kebudayaan dari Malaysia. Ya pokoknya ini bener-bener kebudayaan Malaysia banget ya. Ya nggak sih? Apa aku salah? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena udah sore, aku pun harus pergi ke tempat berikutnya guys. Jadi ya, aku harus pergi dari tempat ini. Nanti siapa tahu suatu saat aku masih bisa main kesini lagi ya. Sebenarnya banyak banget tempat yang pengen aku samperin, bahkan kayak taman hiburannya itu juga ya. Mungkin bisa main apa gitu kan, atraksi-atraksi di sana. Tapi ya, mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatannya, seperti itu. Jadi ya, ini naik kereta gantung lagi dan turun lagi ke tempat tadi, guys. Coba deh, aku juga pengen tanya ke kalian. Buat kalian yang ada fobia tinggi terutama gitu ya, kalau kalian naik kereta gantung tuh, biasanya apa sih yang kalian rasain? Apakah mungkin kalian bisa menghilangkan rasa ketakutan itu dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah gitu kan? Misalnya kayak ini kalau kalian lihat bakal banyak jalan raya, sama nanti bakal ada pemandangan dari bukit, ya juga termasuk bukit dari kuil Qing Shui tadi ya. Apa sih sebutannya? Qing Shui atau apa ya? Aku nggak bisa bahasa Mandarin, tapi ya udahlah ya.
Nah, udah sampai ke tempat tadi. Jadi ya aku balik lagi ke bis dan kita menuju ke tempat berikutnya. Oh iya, kalau nggak salah tuh pemandu wisatanya sempat bilang bahwa Genting Highland ini merupakan tanah yang dimiliki oleh salah seorang terkaya di Malaysia, yaitu Lim Goh Tong. Jadi keluarga Lim Goh Tong ini mereka membangun sebuah tempat wisata gitu ya, sebuah taman hiburan, bahkan termasuk salah satunya ya memang kasino yang legal di Malaysia. Itu satu-satunya tempat tuh ada di Genting Highland gitu. Dan itu juga banyak orang-orang Singapura yang main ke kasino gitu ya. Tapi memang aturannya adalah ya seperti yang aku bilang tadi, orang Melayu gitu kan, yang Muslim itu nggak boleh masuk ke kasinonya. Begitu guys. Sampai pada akhirnya aku pergi ke tempat wisata berikutnya, yaitu Batu Cave. Jadi Batu Cave ini merupakan sebuah bukit kapur yang memiliki serangkaian gua dan kuil, dan ini tuh merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer gitu guys. Dan kuil ini itu didedikasikan untuk Dewa Murugan. Kalau secara mitologi, Dewa Murugan ini adalah putra dari Dewa Agni yang bisa dikenal tuh sebagai dewa perangnya lah. Di sini juga banyak banget burung merpati, dan kalau kalian pergi ke sini, itu banyak juga orang-orang yang ngasih makan burungnya. Jadi, ya memang pada ngumpul gitu. Sebenarnya, aku dan rombongan itu pergi ke sini untuk foto-foto, dan landmarknya itu adalah Dewa Murugan yang tadi aku tunjukin. Nah, setelah itu sebenarnya kami dibebaskan untuk pergi kemanapun gitu ya, kalau mau lihat-lihat. Dan itu banyak banget yang naik ke atas ke kuilnya gitu ya. Cuman karena aku udah nggak kuat gitu ya, dari tadi tuh jalan banyak banget di Genting Highland gitu. Akhirnya aku udah nggak kuat untuk naik tangga di Batu Cave. Jadi ya, aku tunjukin aja gambar dari Wikipedia lah ya. Ya sorry ya guys ya. Sumpah, itu capek banget. Kalian jalan-jalan seharian nggak ada istirahat. Nah, karena udah mau malam juga, akhirnya aku diajak ke restoran nasi kandar. Dan di sini ya, aku akhirnya nyobain nasi kandar tuh seperti apa sih rasanya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Nggak lupa, kalau di Malaysia itu ya kita juga sambil minum teh tarik, enak sih. Aku nggak terlalu jago untuk nge-review makanan gitu ya, tapi kalau dilihat dari penampakannya ya, itu tuh bayangin kalian makan nasi pakai telur dadar sama ayam goreng gitu ya, terus habis itu dikasih kuah-kuahan yang rasanya tuh kurang lebih kayak kuahnya nasi Padang gitu loh guys. Apa ya, kayak mungkin kalau kalian pernah makan nasi lemak tapi pakai kuah nasi Padang. Nah, kurang lebih tuh nasi kandar tuh kayak gitu, guys. Jadi, kuahnya tuh bener-bener enak banget. Kalian harus coba sih. Selesai makan, itu sebenarnya aku harusnya balik ke bis. Cuman, aku dan teman-temanku memutuskan untuk pisah dari bis karena ada tempat yang cukup menarik untuk buat beli oleh-oleh gitu ya. Kalau di Malaysia itu, apalagi kalau kalian ada di Kuala Lumpur, salah satu tempat yang bisa kalian jadiin destinasi itu adalah Maidin. Jadi ini merupakan salah satu pusat grosir kalau kalian mau beli jajanan atau oleh-oleh dari Malaysia gitu guys. Kalau di Indonesia itu kayak apa sih kira-kira guys yang tempatnya mirip-mirip? Kayak Pasar Senen nggak sih? Mungkin kalau kalian ada yang tahu tempat-tempat yang mirip-mirip kayak gini, boleh tulis di komentar ya. Nah, di sini aku ngeborong beberapa snack yang bakal aku bawa pulang juga sih buat oleh-oleh sama keluarga, sama temen, kayak gitu guys. Di sini kebetulan ada satu
varian Indomie yang dulu tuh pernah ada di Indonesia, tapi sayangnya kenapa udah jarang banget ditemuin ya. Malah aku nemuin itu sekali nemuin di Kuala Lumpur gitu loh, kenapa malah mesti ke negara tetangga gitu guys. Setelah ngeborong beberapa snack, akhirnya aku dan teman-temanku memutuskan untuk jalan karena di dekat Maidin itu ada Central Market. Dan ini juga merupakan salah satu pusat belanja kalau kalian mau nyari oleh-oleh dari Malaysia. Selesai belanja, akhirnya aku pulang. Dan apakah aku langsung tidur? Ya enggak dong. Kan udah di Malaysia, ngapain langsung tidur gitu. Sayang-sayang banget waktunya. Padahal masih bisa dipakai buat jalan-jalan ke sekitar gitu kan. Nah, kalian masih ingat nggak sih di video sebelumnya ada pasar malam yang selalu buka dan seperti surga dunia itu guys? Nah, akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk cari tempat tongkrongan. Nah, ini kalau nanti kalian lihat, temenku tuh pernah bilang pada saat jalan, itu tuh jalan di sini itu udah kayak jalan di Shibuya-nya Jepang, apa Tokyo-nya Jepang gitu. Bener-bener nih kerumunan, jadi macetnya itu macet karena orang jalan gitu loh, kerumunan. Kalian mungkin bisa sikut-sikutan sama orang sebelah kalian gitu ya. Dan pemandu wisata juga sempat bilang untuk kalau bawa paspor itu dijaga bener-bener, takutnya ada yang jambret atau apa, nggak ada yang tahu juga gitu. Dan ya kalian juga bisa lihat pemandangan sekitar tuh bener-bener rame banget, ada jajanan gitu kan, mulai dari ya jajanan, terus mungkin barang souvenir yang bisa kalian bawa pulang gitu. Terus kalau kalian lihat di sekitar juga ada mall kayak gitu ya. Dan ya ini aku nggak ngevideoin gitu, tapi aku sempet dicolek sama tukang pijat plus-plus gitu guys. Ya, aku cuma buang muka aja sih waktu itu. Dan tempat yang mau kami samperin itu merupakan salah satu makanan viral gitu ya, namanya Kunafa Finger. Cuman karena ngantrinya panjang, akhirnya kami nggak usah lah, daripada nanti kemalaman pulangnya gitu kan ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya kami nongkrongnya di depan hotel juga sih. Ya udah nggak usah jauh-jauh gitu kan, yang pasti-pasti aja, yang penting nongkrong, ngobrol, gibah. Dan ya kurang lebih ini yang bisa aku tunjukin ke kalian. Jadi ya segitu aja untuk hari kedua. Dan sampai ketemu di hari ketiga. Dadah!